Oke guys, hari ini sore ini kita melihat kebun sawit kita yang baru tanam bulan 10 kemarin. Jadi sekarang baru berumur 6 8 bulan tanam. Nah, seperti ini kondisi lahannya guys. Ini lahannya miring guys. Nah, ini varietas yang Gambi juga. Ini bibitnya seperti ini. Sangat subur guys. Nah, kemarin kita mupuknya setelah tanam 3 bulan tuh kita pakai NPK 16 mutiara guys ya. Nah, di kondisinya seperti ini. Nah, bonggolnya pun besar-besar guys. Nah, seperti ini. Nah, ini bibit unggul Gambi. Nah, yang di sana sawit kita yang sudah besar, yang kita panen. Nah, yang di atas sana kurang lebih 2 hektar, jumlah pokok 280 pokok ya guys ya. Nah, ini yang kita baru tanam nih. Ini lahan baru kita. Ini lahan baru kita ini kemarin habis tanam padi, kita tanam sawit. Nah, untuk ini tahun ini bulan 10 nanti kita nanam padi lagi di lahan ini. Semoga ada tanaman tumpang sari. Oh, seperti ini, enggak miring lahannya guys. Nah, ini kurang lebih 1 hektar guys. 1 hektar. Nah, jarak tanamnya antar pohon ini sama yang pohon itu 9 kali 9. Jadi mata 5 ya guys ya. Nah, jadi kita lihat di sini bujur. Lihat dari sini bujur. Nah, bujur sana dia bujurannya. Dari sini bujur juga. Nah, ini bujurannya. Ini pancang mata 5. Dari sini pun kita lihat pun bujur juga guys. Nah, ini dia. Nah, jadi dia saya bilang ke yang pemancang kemarin, bibir barisnya disambung dengan sawit yang lama yang sudah besar. Jadi ini seperti ini. Jadi kita mau berbagi pengalaman ya guys ya untuk lahan sawit. Kalau lahan berbukit seperti ini, jurang seperti ini, di bawah sana ada air sebenarnya, ada anak sungai. Tapi kalau pengalaman kita karena lahannya miring, jadi kita selalu menggunakan ini guys, terpal untuk nampung air biar kita semprot lahan tidak jauh-jauh ambil air. Nah, ini dia. Ini buat seperti ini. Jadi kalau kita semprot lahan ini pun 1 hektar tidak lama kita semprot. Kita 1 hektar bisa kita bikin 2. Nah, sebelah satu, sebelah sana ada terpal 1. Nah, satunya sini jadi penuh airnya. Nah, jadi kalau mau nyemprot lahan nih, nah, ini tidak susah-susah ambil air guys. Nah, ini dia. Nah, ini bujur. Oh, bujur yang ini bujur ngejar yang besar sana barisnya. Oh, bujur ngejar yang atas. Nah, ini dia. Ini bujur juga guys. Nah, ini pancang mata 5. Jadi dengan jarak tanam antar pokoknya 9 kali 9. Jadi yang mancangnya pun sudah ahli. Jadi dia langsung bujur ambil yang besar. Nah, ini dia. Ini seperti ini. Ini bujur ngambil yang besar sana juga. Oke. Kita lihat. Ini lahannya miring guys. Jadi kami menginformasikan juga bagi para petani pemula. Jadi kalau mau buat lahan sawit itu memang perlu modal yang lumayan besar guys. Dan yang pertama faktor jalan. Nah, kalau punya kita ini sudah kita buatkan jalan pakai eksa di bawah sana. Nah, paling bawah. Jadi nanti kalau sawit ini panen, jadi kita tinggal tunggu buah-buahnya di bawah. Jadi jalannya tuh dari sana. Sana naik sana. Naik sini dia. Atas itu. Jadi berbagi pengalaman ya para petani sawit Indonesia. Jadi kalau lahan baru tanam seperti ini memang harus perawatan biar sawitnya bagus, subur-subur. Lihat seperti ini, subur-subur. Harus dirawat, harus di gulmanya kalau bisa dengan ada ada gulma. Ini kita semprot 3 hektar 3 bulan yang lalu. Nah, besok kita mau coba semprot yang lahan di sana yang mau kita semprot. Nah, jadi berbagi pengalaman ya
Jadi kalau kita punya lahan miring, jadi kita harus membuat tampungan air seperti ini. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan menyemprot lahan, mengambil airnya tidak terlalu jauh, jadi tidak memakan waktu. Sebenarnya ada sungai di bawah sana guys. Nah, yang ada pohon sagu sana itu sungai kecil. Nah, seperti ini dah. Memang subur-subur, semua subur-subur sawitnya, biru-biru. Nanti 3 bulan berikut nanti rencana kita memupuk dolomit ya guys ya. Dolomit kita urea. Karena lahan kita sengaja kita pakai pupuk tunggal. Yang di atas sana pun kita pupuk tunggal juga. Karena menurut pendapat kita, pengalaman, kalau dia pupuk tunggal, makanannya lebih bagus terserap oleh tanaman sawit nih. Karena tanaman sawit ini adalah tanaman yang memang membutuhkan asupan unsur-unsur hara yang harus dia makan, seperti dolomit, Sp36, urea, KCl, dan borak. Ini dia. Ini sawit kita yang sudah besar, umurnya 36 bulan guys. Nah, nih biru-biru juga. Nah, pemupukan kita rutin, kita pakai pupuk tunggal. Jadi kalau misalnya ada yang pakai NPK, ya silahkan, masing-masing punya patokan, punya pemikiran dan prinsip sendiri-sendiri ya guys ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan pupuk tunggal. Dan juga kalau kita menggunakan pupuk tunggal, lahan besar pun tidak mampu juga dengan biayanya. Jadi karena lahan kita ini kecil, jadi kita pupuk sendiri saja menggunakan pupuk tunggal. Seperti ini dia. Ini juga varietas yang gambi dari PPKS Parindu, Kalimantan Barat. Kemarin kita pesan kecambahnya ya guys ya. Kita pesan kecambah, kita semai sendiri. Jadi saya tanam waktu itu di polybag itu adalah umur 1 tahun 2 bulan. Jadi umur tanam di lahan ini pas bulan ini, bulan Juni, 36 bulan guys. 36 bulan. 36 bulan berarti lebih 3 tahun. Hah? Nih. Kita lihatnya. Nih pondok kita guys. Nih pondok kita guys. Nah, jadi keren pondoknya. Ini motor andalan kita untuk melangsir guys. Ini dia. Nah, ini pondoknya bagus. Oke. Sampai ketemu ya di video selanjutnya guys. Untuk channel Petani Pemula Timah dengan menekan tanda like, komen, dan subscribe-nya.